Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Di dalam dunia yang serba cepat, seringkali juga kehidupan yang serba individualis, persahabatan sejati menjadi sesuatu yang mungkin langka. Kita mudah dikelilingi banyak kenalan, tetapi berapa banyak yang tetap tinggal ketika kita mengalami keadaan yang buruk. Firman Tuhan hari ini membawa kita merenungkan apa sih arti menjadi sahabat sejati dan bagaimana mengenali kasih yang bertahan di dalam kesukaran. Mari kembali kita memperhatikan Amsal 17 ayat 16 sampai 19. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Saudara, ayat ke-16 berbicara tentang orang bodoh yang ingin membeli hikmat, tetapi tidak punya hati untuk menerimanya. Ini gambaran tentang seseorang yang hanya mengejar hal-hal yang lahiriah. Mungkin uang, status, harta, kedudukan, tanpa orang ini mau belajar untuk bisa hidup berhikmat. Ini menjadi latar bagi ayat selanjutnya. Karena hikmat bukan sekedar dipelajari, tetapi juga bisa dijalani. Ayat 17 menghadirkan kontras yang indah, di mana seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Saudara, ini adalah hikmat yang tampak nyata di dalam relasi, di mana persahabatan sejati tidak hanya hadir di saat-saat senang, di saat-saat penuh tawa, tetapi sahabat yang sejati itu tetap setia saat air mata itu mengalir, saat kesulitan itu datang, saat mungkin keterpurukan, kehancuran itu hadir. Kasih yang benar itu diuji, bukan di dalam kenyamanan, tetapi di dalam kesukaran. Saudara, apakah selama ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi sahabat bagi yang lain? Menjadi teman, berelasi bukan karena ada maunya. Bukan karena untuk mendapatkan sebuah keuntungan untuk diri kita. Tapi sungguh-sungguh untuk membangun relasi. Sungguh-sungguh untuk mau membangun satu dengan yang lainnya. Sungguh-sungguh untuk menunjukkan kasih. Bukan karena ada maunya. Kemudian di ayat 18 mengingatkan kita kepada kebodohan yang lain. Dikatakan, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Artinya apa? Seseorang yang asal setuju, ya setuju, oke, setuju. Atau terlalu mudah memberi jaminan tanpa pertimbangan. Jaminan itu bisa uang atau jaminan yang lain ya. Menunjukkan kurangnya bijaksana di dalam sebuah relasi dan juga tanggung jawab. Bahkan niat baik pun harus ditimbang dengan bijaksana. Pasti kita mungkin sering ingin membantu orang, menolong yang lain. Tapi kita perlu memutuskan dengan bijaksana. Jangan sampai ini akhirnya menjadi sesuatu yang buruk untuk setiap kita. Kita perlu mempertimbangkannya dengan bijaksana. Di ayat ke-19 di sini memperlihatkan sikap yang menghancurkan. Orang yang suka bertengkar, suka pelanggaran. Kalau di ayat ke-14 menekankan kasih dan kesetiaan, maka di ayat ke-19 ini kebalikannya, saudara. Di mana orang-orang ini suka memicu konflik, ya, menyukai drama, maksudnya drama dalam kehidupan nyata ya, bukan drama dalam film. Orang-orang ini suka dengan pertikaian, pertengkaran. Ya. Meninggikan pintu bisa berarti meninggikan dirinya, sombong, keras kepala, dan sulit untuk bisa diajak berdamai. Akibatnya, kehancuran.
Semua ayat ini mengajarkan kita akan apa? Hikmat terlihat di dalam kesetiaan persahabatan, di dalam tanggung jawab terhadap orang lain, dan dalam kerendahan hati yang menjaga damai. Saudara, bayangkan ada dua orang yang bersahabat yang tinggal di sebuah daerah yang sama. Kemudian suatu hari banjir besar itu datang dan memutus jembatan satu-satunya. Banyak orang memilih menunggu air surut. Tetapi si sahabat ini memilih berenang menyeberangi arus yang deras hanya untuk memastikan apakah kamu baik-baik saja, temannya, sahabatnya. Begitulah kasih yang sejati, tidak mundur saat kesulitan datang, tetapi justru datang untuk bisa lebih dekat. Saudara, siapa sahabat sejati dalam hidup saudara? Dan kepada siapa saudara bisa menjadi sahabat yang hadir? Bukan hanya saat tertawa, tetapi juga saat menangis. Mungkin hari ini Tuhan sedang menempatkan saudara di posisi untuk memberikan kekuatan kepada sahabat yang sedang lemah. Menjadi telinga yang mau mendengar bagi sahabat kita. Atau sekedar hadir tanpa banyak kata-kata, tetapi dengan kasih yang nyata. Jangan takut untuk hadir di tengah-tengah kesukaran, karena disitulah kasih Tuhan seringkali dinyatakan dan dirasakan. Hari ini, jadilah sahabat yang penuh kasih. Bukan hanya hadir saat tenang, tetapi tetap tinggal saat susah. Bukan hadir untuk menghakimi atau menyalahkan, tetapi hadir untuk membawa damai. Belajarlah berhikmat dalam relasi, karena kasih yang sejati dibangun oleh hikmat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjadi sahabat-sahabat bagi yang lain. Sahabat yang sejati, yang tidak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tidak mencari hal-hal yang mungkin menguntungkan setiap kami. Tetapi setiap kami juga boleh menjadi sahabat saat orang lain sedang mengalami kesulitan, pergumulan, kejatuhan. Kami boleh memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap mereka. Tolonglah kami Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh menjadi sahabat yang sejati. Kami tidak membesarkan konflik, kami tidak membuat pertikaian, tetapi kami boleh membawa damai. Berkatilah setiap kami dan pimpinlah hidup setiap kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.